Koalisi perubahan akhirnya pecah dan memang itu sudah diprediksi oleh banyak orang bahwa koalisi ini tidak akan kuat dan tidak akan sampai pada saat pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU. Karena di dalam koalisi ini ada pertentangan dua kubu yang sangat kuat. Dan rupanya Surya Paloh lah sutradara dari pengambilan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Mungkin Surya Paloh berpikir jika dalam satu ketika AHY tidak dijadikan cawapres, kemudian AHY keluar, sedangkan antara Nasdem dan PKS tidak bisa masuk karena presidensial threshold-nya tidak memenuhi 20%, sehingga koalisi akan gagal dan kerja keras Surya Paloh bersama timnya selama ini akan sia-sia. Sehingga dicarilah mungkin sosok pengganti lebih baik dari AHY dan lebih aman untuk koalisi ini. Dan dari kubu sebelah di mana Muhaimin Iskandar yang sedang galau, Muhaimin Iskandar yang memang mengingini menjadi cawapres tetapi sepertinya pamornya kalah dengan Golkar dan PAN yang baru bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju atau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pada awalnya. Setelah mengalami pembicaraan, mungkin diputuskan Muhaimin lebih baik bergabung ke dalam koalisi perubahan versi Surya Paloh. Yang penting saya menjadi cawapres. Bisa saja hal itu menjadi pertimbangan utama dari Muhaimin Iskandar karena memang beliau sangat mengingini untuk menjadi cawapres atau bahkan kalau perlu menjadi capres pada kontestasi pemilihan presiden di negara kita ini. Sobat-sobatku semuanya, Surya Paloh memang tampak berkelit pada saat ditanya oleh wartawan. Siapa yang membidani atau bagaimana dengan sebutan pengkhianat dari kubu Demokrat. Surya Paloh terang-terangan menjawab seolah-olah bahwa dia tidak tahu menahu proses ini. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Apakah saya terlihat seperti seorang pengkhianat, di mana itu sempat mencuci bersih dan sebagian orang percaya bahwa Surya Paloh memang tidak mengerti apa-apa dan Surya Paloh hanyalah sebagai sebuah partai yang mengayomi capres dan cawapres. Tetapi hasil dari berikutnya terbukti. Pada saat deklarasi capres dan cawapres, baik itu sang capres maupun sang cawapres sama-sama mengemukakan bahwa mereka dipanggil oleh Surya Paloh. Dan proses itu pun diangkat oleh media Tempo dalam wawancara seperti yang Anda lihat di dalam video yang sudah beredar ini. 3 hari yang lalu dari Jumat ini ya, atau Selasa malam itu ada pertemuan 5 orang antara Nasdem dan PKB. Jadi ada Surya Paloh, ada Ahmad Ali, kemudian ada Jazil, ada Caimin, dan ada Victor Laiskodat. Pertemuan ini terjadi di restoran Kayangan, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat. Nah, di dalam pertemuan itu, menurut informasi seorang yang ikut di dalam pertemuan itu ya, Kang Pram, Caimin sudah membawa semacam draft gitu. Jadi draft itu intinya mengusulkan bahwa Caimin akan bergabung dengan koalisinya Anies dan akan menjadi cawapresnya Anies begitu. Dan malamnya kemudian Surya Paloh kembali ke Gondang Dia, ke DPP Nasdem, dan saat itulah Surya Paloh memanggil Anies gitu. Dan Anies datang dan di situ Surya Paloh menyampaikan Anies memang kemudian sepakat begitu dan terjadilah berkoalisi dengan Muhaimin. Kita kan dapat informasi bahwa deklarasi itu akan terjadi Sabtu ini di Hotel Majapahit di Surabaya. Surya Paloh sudah menyiapkan 2 jet pribadi untuk rombongan Nasdem dari Gondang Dia berangkat Sabtu pagi, dari Jakarta berangkat Sabtu pagi gitu, dan hostnya adalah PKB. Surya Paloh tampaknya memang pandai mengatur kata-kata, pandai mengatur strategi, dan terlebih lagi pandai mengatur emosi, pandai mengatur segala sesuatu sehingga berjalan tampaknya itu adalah sebuah kebenaran walaupun itu sebetulnya bukanlah kebenaran yang benar. Karena dari video yang beredar, juga dari kata-kata Anies dan Muhaimin, Surya Paloh lah yang mengatur semuanya ini sehingga terjadi, dan itu bisa kita maklumi.
Karena bagaimanapun juga Surya Paloh berkepentingan langsung terhadap adanya Capres dan Cawapres untuk membuat koalisi perubahan bisa ikut berlaga di dalam Pilpres tahun 2024. Yang menjadi masalah adalah apakah dengan bergabungnya Caimin ke dalam koalisi bentukan Surya Paloh ini akan betul-betul sesuai dengan harapan. Tentu yang diharapkan dari koalisi ini adalah kemenangan pada tahun 2024 dengan cara mampu merengkuh suara dari NU yang merupakan anggota terbesar dari parpol yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa. PKB memang sebagian besar bahkan bisa dikatakan hampir 100% anggotanya adalah warga NU karena memang PKB lahir dari warga NU dan PKB lahir dan dibidani oleh almarhum Gus Dur yang merupakan seorang ulama yang sangat dihargai, sangat dihormati oleh seluruh warga NU. Pertentangan mulai timbul. Bahkan di dalam lingkungan warga NU sendiri pun mulai menunjukkan penolakannya. Beredar video dengan logo PKB. Ini menunjukkan tidak 100% warga NU akan mendukung keputusan yang diambil oleh Caimin. Karena apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, apa yang direstui oleh Anies Baswedan pada saat Pilgub DKI tahun 2017 itu sejatinya melukai warga NU karena ada warga umat Islam yang mengalami kesulitan pada saat seorang nenek meninggal dunia dan harus disolatkan, ternyata mengalami penolakan dari pendukung Anies Baswedan pada saat pilgub tersebut. Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal? Deal? Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok. Kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri Tohut, Gus Dur Yahudi, Presiden Tohut, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain, ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa mereka? Boleh ono dewe. Siapakah yang dimaksud? Walaupun tidak secara terang-terangan menunjuk, tetapi itu bisa ditarik ke belakang. Tahun 2017, organisasi yang mendukung Anies Baswedan, inilah yang menyebabkan keluarnya kata-kata tersebut. Sobat-sobatku semuanya, antara NU dengan koalisi yang dibentuk oleh Surya Paloh, di mana sang capres pernah terlibat mesra. Sang capres pernah menggunakan jasa organisasi radikal dan intoleransi. Apakah bisa diterima oleh rakyat? Sepertinya sangat nonsen. Penolakan pun juga muncul dari Ketua PBNU. Tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu lagi dah ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan.
yaitu domain partai politik, silahkan ya, dan silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Organisasi keagamaan bukanlah organisasi politik yang mengutamakan trik, yang mengutamakan strategi, yang terkadang menghalalkan segala cara untuk melapangkan jalannya, untuk mendapatkan kemenangan. Ini tidak bisa diterima oleh organisasi keagamaan. Dan Gus Yahya pun sudah menjelaskan dengan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang, walaupun dia warga NU, walaupun dia anggota NU, tetapi dia tidak bisa dikatakan membawa gerbong NU. Dia bertindak atas nama pribadinya sendiri. Muhaimin Iskandar membawa dirinya sendiri, tanggung jawab pribadinya sendiri, dan tidak bisa mengatur, bahkan jelas tidak akan bisa membawa seluruh gerbong warga NU untuk menyetujui apa yang dikerjakan dan apa yang didukung oleh dia. Sobat-sobatku semuanya, hati-hati. Pada saat Pilpres tahun 2024 nanti kita perlu jeli. Siapakah presiden yang akan kita pilih? Seperti apakah presiden ini rekam jejak pada masa lalunya? Apakah capres dan cawapres ini memiliki komitmen yang jelas? Apakah capres dan cawapres ini memiliki karakter yang bagus? Apakah capres dan cawapres ini benar-benar bisa merangkul seluruh rakyat sehingga membentuk sebuah persatuan dan kesatuan yang memang kita butuhkan di Republik ini? Indonesia memang beda. Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan golongan. Tetapi Indonesia satu. Seluruh perbedaan bukan dijadikan pertentangan untuk melapangkan ambisinya, bukan dijadikan pertengkaran untuk memuaskan nafsunya, tetapi perbedaan yang ada itulah yang harus mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita memilih seorang capres dan cawapres yang pernah terlibat menggunakan jasa organisasi radikal dan intoleransi untuk memuaskan nafsunya, untuk memuaskan ambisinya, untuk memenangkan sebuah proses elektoral di negara ini. Jangan pilih capres dan cawapres yang sudah pernah terbukti melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Pilihlah presiden yang memiliki tujuan, memiliki visi dan misi yang jelas bahwa Indonesia harus maju, Indonesia harus sejahtera, Indonesia tidak bisa dipecah, Indonesia berideologi Pancasila. Salam Obidantos.